Yeah. Came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Umum PB PMII. Beliau datang ke Kolaka, nanti akan bercerita apa tujuannya, apakah ada kegiatan tertentu atau ada gawean atau sekedar jalan-jalan saja. Kita kenalan dulu, Bung Abi. Siap. Nama lengkapnya Muhammad Abdullah Syukri. Ya. Tapi lebih akrab dikenal dengan Bung Abi. Apa kabar ini? Baik. Alhamdulillah. Abang, namanya siapa bang? Saya belum tahu malah ini. Dipanggil Om Jack saja. Nama panjangnya Jackie Chan. Jackie Chan. Boleh. Oke, ke Kolaka dalam rangka apa ini? Yang pertama tentu silaturahim dengan kader-kader Jelas. dan senior-senior yang ada di sini. Ya. Yang kedua bersamaan dengan pelantikan pengurus cabang. Iya, siap. Dan yang berikutnya tentu saya ingin memotret kaderisasi dan gerakan yang ada di Kolaka. Iya. Karena saya butuh banyak referensi tentang kaderisasi dan gerakan PMI di banyak daerah. Karena setiap daerah itu berbeda-beda. Betul. Nah, ini kan periodenya dari 2021 sampai 2024 ya? Ya. Nah, berarti selama di 2021 sampai saat ini berarti kan baru menjelang 2 tahun di kepemimpinan. 1 tahun. Baru 1 tahun lebih ya. Ini sudah ada berapa kota ini yang sempat dikunjungi selain Kolaka ini? Saya sudah berkunjung ke 20 provinsi. Ini provinsi ke-20 yang saya Ini kunjungi. provinsi ke-20. Ya, provinsi yang ke-20. Dari 34 provinsi. Atau kita ada berapa ya provinsi ini? Iya. Sepertiga lagi lah kurang lebih. Kemudian ini kurang lebih sekitar 100 lebih sedikit kota yang sudah saya kunjungi ini. Berarti bisa dikata dalam 1 bulan itu ada berapa kota yang Ya, ini saja di bulan apa ini? Bulan Maret ya. Bulan Maret. Ini provinsi ke-8. Provinsi ke-8. Di bulan Maret. Ya, artinya ada beberapa provinsi yang saya kunjungi lebih dari 1 kali begitu kan. Iya. Ini provinsi ke-8. Luar biasa. Nah, sebelum panjang lebar nih, kita kenalan dulu kayaknya. Oke, siap. Karena di Kampung Anggrek Production, nama channel kami ini Kampung Anggrek Production. Nah, kebetulan sih program acaranya adalah Om Jack bertanya. Waduh, saya mau ditanya-tanya ini. Nah, ini salah satu program podcast yang ada di Kolaka yang istilahnya membawa 3 napas sih, Bung. Yang pertama itu motivasi, inspirasi, dan edukasi. Ya, kenapa mesti perkenalan, Bung? Artinya karena dengan memperkenalkan diri ini sudah jelas bisa memotivasi kaum milenial yang ada di bawah, kemudian bisa menginspirasi dan jelas bisa diedukasi sama kader-kader yang ada di Kolaka. Amin. Oke. Amin. Semoga demikian. Ya, siap. Mungkin pertama kenalannya tentang pendidikannya dulu mungkin. Kemudian sampai gaweannya dan juga saat ini mulai dari 2021 kemarin dilantik atau menjabat sebagai 01 di PMI. Baik Om Jack, saya ini produk asli pesantren. Produk asli pesantren. Jadi dari kecil saya ngaji di pesantren sampai sekarang malah. Iya. Sekolah pun juga di madrasah, dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, setingkat SD, SMP, SMA begitu. Iya. Lalu kemudian itu saya sekolah dan pesantren pertama di kampung saya sendiri, di pesantren Buntet Cirebon. Ya, di Cirebon di Jawa Barat. Nah, baru setelah saya menginjak usia kuliah, saya ke Jawa Timur, ke Kota Malang. Di Kota Malang saya ngambil jurusan ilmu politik di FISIP Universitas Brawijaya. Sama, itu pun posisinya saya sambil ngaji di pondok pesantren. Nah, lalu lulus
masih lanjut ngaji dulu ke Rembang di pesantren Al Anwar Sarang, ngaji ke Mbah Maimun Zubair. Nah setelah dari situ saya lanjut ke Jerman, S2 saya di Jerman. S2-nya di Jerman. Ngambil jurusan Development and Governance, pembangunan dan tata kelola pemerintahan di University of Duisburg-Essen, itu di Jerman Barat, sekitar 1-2 jam dari Belanda. Lompatnya jauh ya, dari Sunda ke Jawa, Jawa ke Jerman. Sebetulnya Cirebon bukan Sunda. Oh gitu ya? Iya. Cirebon Iya. itu suku Cirebon sendiri. Oh, Cirebon sendiri. Karena dia di perbatasan antara Sunda dan Jawa. Oh. Jadi bahasanya sendiri, kulturnya sendiri. Oh gitu. Iya, banyak yang belum tahu ya. Iya, saya aja baru tahu hari ini. Jadi bisa di googling aja. Suku Siap. Cirebon itu entitas tersendiri. Siap. Oh Ya. gitu. Nah, setelah S2 balik ke Indonesia. Waduh, ini dibongkar semua kita ini. Ampun. Aduh, jadi Om Jack bertanya, Bung Abe menjawab. Siap. Balik ke Indonesia. Tentu setelah balik saya santri ya, jadi kembali ke pondok pesantren. Iya. Saya khidmat di sana. Iya. Terlibat di bidang pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren. Iya. Lalu karena jiwa aktivis saya kan semenjak di kampus aktif di PMI, Iya. di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi ketika sudah pulang pun dan merasa punya waktu, akhirnya merasa ingin aktif kembali di pengurus besar. Betul, betul. Nah kebetulan jarak Cirebon Jakarta ini dekat. Iya. Jadi saya meluangkan waktu selain beraktivitas di Cirebon, saat itu juga punya aktivitas di Jakarta. Iya. Jadi bagi-bagi waktu tuh, Om Bagi Jack. waktu. Kadang Siap. 1 minggu di rumah di Cirebon, kadang 1 minggu di Jakarta. Ya di Jakarta aktif di PBPMI, sekaligus juga bekerja di beberapa tempat. Iya, iya. Begitu. Nah, Bung Abe, saya baca nih dari CV yang saya dapatkan tentang Bung Abe ini, 1 dari 4 orang delegasi yang istilahnya terpilih di delegasi Y20. Ini ceritanya. Kan pemuda Indonesia ini banyak, kok hanya 4 orang? Berarti ada cerita di situ. Ada cerita yang bisa dimotivasi di situ. Oke. Ya, jadi tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah G20. Iya. G20, kemudian G20 itu punya forum kepemudaan, Iya. namanya Y20, Y20. Nah, Y20 ini nanti membahas 4 isu. 4 isu. Nah, yang pertama isu transformasi digital, Transformasi digital. yang kedua ketenagakerjaan muda, yang ketiga keberlangsungan planet. Keberlangsungan planet. Jadi kelestarian bumi lah kurang Iya, lebih. iya. Yang keempat, nah ini tema yang saya ambil tentang keberagaman dan inklusivitas. Nah jadi setiap negara itu diwakili 4 pemuda untuk membawakan tema masing-masing satu. Dan subtemanya ya pendidikan dan ekraf ya yang Iya, saya lihat. jadi setiap tema punya subtema karena Punya tentu subtema. contoh di tema saya tema ya diversity and inclusion itu kan luas sekali. luas ya betul. Nah, maka dipersempit lagi menjadi keberagaman dan inklusivitas di sektor pendidikan dan yang kedua ekonomi kreatif. Nah, mungkin Pak Menteri Menpora melihat CV dan pengalaman saya sehingga saya dipercaya untuk menjadi salah satu delegasi di gelaran Y20 pada tahun ini. Karena di isu yang lain juga para teman-teman muda yang ahli dan berpengalaman di situ yang mewakili Indonesia. Saya baru beberapa menit ngobrol sama Bang Abe, kayaknya negara ini tidak salah memilih Anda. Semoga demikian, semoga demikian. Rangkaiannya sudah mulai, ya, walaupun kita 4. Tadi kata Om J kan pemuda itu banyak. Iya. Tapi kita sebisa mungkin melibatkan pemuda sebanyak mungkin melalui FGD. Betul. Jadi apa yang kita sampaikan di forum nanti itu tidak berdasarkan perspektif kita pribadi. Iya. Tetapi kita ambil juga masukan dan saran dari teman-teman melalui FGD. Juga Iya. melalui riset terbuka. Nah, jadi kita selama sudah 1 bulan kurang lebih sudah riset, sudah FGD, lalu kemarin sudah ada pre-summit pertemuan awal itu di Palembang di Sumatera Selatan. Delegasi dari berbagai negara datang, observer dari beberapa kedutaan besar itu juga datang ke Palembang. Nanti bulan besok di Lombok, di NTB, bulan besoknya lagi di Kaltim, lalu bulan besoknya lagi di Manokwari.
Lalu nanti terakhir acara puncak di Bandung dan Jakarta. Tua di pesawat. Iya, kayaknya ini jadi rumah kedua saya bandara ya. Semoga saya sehat-sehat selalu. Mohon doanya Om Jack. Amin. Siap. Warga Kolaka mendoakan, warga Kampung Anggrek mendoakan. Nah, mungkin yang perlu saya garis bawahi adalah kenapa latar belakang saya yang berasal dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan juga aktif dunia pondok pesantren ini bisa match dengan isu ini. Pertama, PMII dan juga tentu pondok pesantren bagian dari Nahdlatul Ulama sudah puluhan bahkan ratusan tahun berbicara tentang keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Bahkan kalau boleh dikatakan pondok pesantren sudah memberikan akses pendidikan sebelum negara ini merdeka. Betul. Jadi orang tua saya dan saya melanjutkan sampai pada hari ini. Terus kemudian insya Allah konsisten dan istiqomah berkhidmat untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Apalagi pondok pesantren itu kan biasanya terletak bukan di daerah urban. Betul. Selalu bertempat di daerah pedesaan atau daerah rural yang memang biasanya ini ada faktor ketimpangan antara kota-kota dan di daerah non kota. Iya. Nah, jadi bagi saya ini salah satu role model pendidikan yang bisa memutus ketimpangan infrastruktur pendidikan adalah pondok pesantren. Mereka memberikan akses pendidikan secara terbuka, bahkan dengan biaya yang murah itu kepada masyarakat. Nah, ini salah satu contoh model pendidikan yang ingin saya perkenalkan di forum Y20 atau di G20 nanti ke depan. Nah, lalu kemudian belakangan pondok pesantren juga sudah mulai banyak yang mengembangkan ekonomi berbasis kelompok. Nah, jadi ada pondok pesantren yang sudah mulai mengembangkan UMKM dan lain sebagainya. Iya. Nah, juga secara umum di PMI juga sama. Kita berikan anak-anak muda yang per hari ini di PB, PKC, bahkan tingkat cabang, komisariat dan rayon sudah mulai mengarusutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewirausahaan, entrepreneurship. Nah, kenapa entrepreneurship atau ekonomi kreatif ini juga berkaitan dengan diversity and inclusion? Karena menurut riset yang sudah dibuat oleh tim riset, ditulis di white paper, bahwa ekonomi kreatif ini bisa membentuk masyarakat yang terbuka. Karena dari kreativitas anak muda itu memunculkan kolaborasi, sinergitas, sehingga anak muda bisa berjejaring dengan siapapun. Nah, itu akan memunculkan sinergitas yang nanti akan menopang nilai-nilai keberagaman tadi. Iya. Mereka kan akan berjaring satu sama lain. Bisa saja nanti produk ekonomi kreatif yang ada di Kolaka bisa nyambung dengan pasar yang ada di Jawa, misalnya. Itu kan ada akulturasi antara Sulawesi Tenggara dengan yang ada di Jawa Timur, misalnya. Iya. Nah, ini yang coba sedang kita formulasikan dan kita suarakan di forum Y20 nanti. Dan ini khusus tema diversity and inclusion, ini tema yang baru di forum G20. Tema yang baru. Ya, kenapa? Karena Indonesia sebagai tuan rumah ingin memperkenalkan kepada dunia bahwa salah satu bangsa yang sangat heterogen dengan 17.000 pulau, 270 juta penduduk dengan ratusan suku dan kelompok etnis dengan bahasa yang berbeda-beda tetapi bisa bersama-sama membangun negara ini. Nah, pemerintah ingin memberikan sudut pandang itu kepada dunia. Nah, alhamdulillah kami dari PMII yang diberikan kesempatan oleh pemerintah pada hari ini untuk mewakili Indonesia untuk berbicara tentang isu keberagaman tersebut. Luar biasa, PMII luar biasa. Ya, alhamdulillah. Nah, Bung Abe datang ke Kolaka ini mungkin yang baru yang pertama kali. Jelas kedatangannya di Kolaka ini melalui Kampung Anggrek Production yang setidaknya hanya teman-teman PMI yang tahu. Melalui program Om Jack Bertanya ini, insya Allah seluruh warga Kolaka nanti akan tahu kedatangannya. Amin. Isinya seperti apa. Nah, tadi sekarang mungkin kita masuk ke PMI-nya. Kita tahu bahwa Bung Abe ini adalah pucuk tertinggi PMI saat ini. Nah, untuk lahirnya PMI sendiri kan kita tahu bahwa 17 April 1960. Berarti untuk saat ini sudah 62 tahun. Nah, Bung Abe, apa sih yang PMI selama selama 62 tahun ini sudah berikan untuk bangsa ini? Waduh, saya tidak bisa menghitung itu. Saya tidak bisa menghitung itu. Selain nanti kalau misinya di acara hajatan terbesar kita ini tersampaikan, itu kan salah satu.
Ya. Ini dari PMI, karena yang duduk di situ dan yang mewakili kader dari PMI. Ya. Selain itu, Kami diajari untuk ikhlas dalam bekerja membesarkan organisasi ini. Tentu saya tidak bisa menghitung secara kalkulatif apa kontribusi PMI kepada bangsa ini. Nanti kalau saya hitung satu persatu dikira perhitungan nanti. kurang ini, ada yang kurang ini. Saya jelaskan secara global atau secara umum saja. Jadi dengan nilai kebangsaan yang kita bawa dari semenjak kelahiran PMI, kita merawat nilai kebangsaan di kalangan anak muda di sektor kampus dan mahasiswa. Bagaimana kita tetap memupuk nilai-nilai Pancasila, memupuk nilai-nilai nasionalisme kepada anak-anak muda pada hari ini. Yang mana Om Jack tahu sendiri bahwa tantangan perbedaan ideologi di Indonesia ini cukup kencang, baik yang mendukung NKRI maupun tidak. Betul itu. Nah, ini menjadi salah satu sektor penting di mana PMI hadir. Dan kita sudah melakukan itu puluhan tahun. Dan kita konsisten. Lalu yang kedua, kita juga terus merawat nilai-nilai keislaman. Islam yang kalau kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Di sana ada nilai toleransi, ada nilai penghormatan terhadap perbedaan, yang mana terus kita besarkan sehingga Islam ini dirasakan kehadirannya, keberkahannya tidak hanya untuk umat Muslim saja, tetapi juga untuk umat non-Muslim. Bagaimana kemudian kita bisa hidup berdampingan dan berkontribusi juga terhadap pembangunan bangsa ini. Dan lebih dari itu, belakangan tentu Indonesia dihadapkan oleh berbagai kebutuhan tentang anak-anak muda pada hari ini yang bisa berperan dalam pembangunan. Nah, tentunya PMI juga hadir melalui kaderisasi non formal untuk mendidik atau mengkader anggotanya untuk menjadi seorang profesional muda. Seperti beberapa sahabat pada hari ini ada yang concern di bidang media. Beberapa sahabat ada yang concern di bidang pertanian. Beberapa sahabat ada yang concern di bidang pendidikan. Nah, ini yang 1 tahun sedang kita kerjakan, bahwa PMI juga hadir dalam isu-isu teknokrasi. Isu-isu yang kemudian bisa berkontribusi menghasilkan SDM anak muda Indonesia yang punya skill dan kemampuan yang dibutuhkan pada hari ini. Jadi bagi saya ini portofolio yang cukup langka untuk dicari oleh bangsa ini, yang itu ditawarkan oleh kader-kader PMI. Bayangkan, mereka anak muda, punya komitmen kebangsaan yang kuat, punya komitmen keagamaan yang kuat, dan yang berikutnya kita melatih mereka untuk memiliki skill dan pengetahuan. Bisa saja, Bang Om Jack, bisa saja kita melihat banyak anak muda full skill dan lain sebagainya, tapi kita belum tahu seberapa besar kecintaan mereka terhadap bangsa ini, seberapa besar komitmen mereka untuk menjalankan agamanya, sehingga menjadi manusia yang taat kepada Tuhan dan kepada agamanya. Ya, tapi saya yakin kader PMI tuntas secara ideologi kebangsaan, tuntas secara ideologi keislaman, belum lagi ditopang dengan banyak kegiatan PMI yang bisa membentuk skill dan kompetensi kader yang dibutuhkan pada era hari ini. Tentu dengan ditopang jaringan yang luar biasa besar. Jadi kan satu potensi yang luar biasa yang saya kira tidak bisa dimiliki oleh semua pemuda pada hari ini. Jadi keren. Jadi saya pribadi ketika sering naik kapal di kepulauan-kepulauan, biasa ada ferry tulisannya Bridging the Nation, menjembatani bangsa. Ya, kurang lebih salah satu spirit saya juga terilhami dari tulisan di kapal-kapal itu. Ya, saya keliling dari satu ke tempat yang lain itu untuk menjembatani spirit teman-teman, bahwa apa yang teman-teman PMI lakukan di Kolaka pada hari ini itu juga sedang dilakukan oleh kader-kader PMI di tempat yang lain. Dan kita akan mengkoneksikan ini semua menjadi satu kekuatan anak muda yang mampu berkarya untuk bangsa ini. Iya, apalagi untuk kader-kader Kolaka ini PMII yang pucuk tertingginya sudah datang ke sini, apalagi ini. Ini kewajiban saya. Kewajiban saya sebagai ketua umum gitu. Betul. Oke, ini mungkin yang terakhir. Siap. Karena kalau kita mau diskusi nggak selesai satu hari. Bung Abe ini kayaknya seminggu nggak selesai ini. Baik, harapan Bung Abe untuk para pemuda, utamanya ke teman-teman kader untuk yang ada di Kolaka, pada umumnya yang ada di Indonesia, dan untuk anak muda warga Kampung Anggrek yang nonton channel kita. Oke, warga Kampung Anggrek. Siap.
Oke, jadi pemuda ini memiliki waktu yang panjang untuk mengembangkan potensi dan minat dan bakatnya begitu. Jadi jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk bergerak. Saya kira menghadapi satu kegagalan itu bukan satu alasan untuk berhenti belajar dan berjuang. Kita sudah terkoneksi dengan sumber daya ilmu pengetahuan di belahan dunia manapun melalui internet pada hari ini. Betul. Tidak juga ada alasan untuk membatasi diri kita belajar. Nah, kemudian berikutnya bahwa setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Tentu Kolaka memiliki ciri khas kebudayaan, kultur, pemikiran anak-anak muda, adat budaya. Tunjukkan itu kepada dunia. Tunjukkan itu kepada Indonesia. Bahwa pemuda-pemuda Kolaka dengan identitas asli pemuda Kolaka itu tunjukkan. Tidak kemudian hanya karena minder berasal dari kota yang jauh di ujung Indonesia begitu, lalu tidak mau bersaing dengan anak-anak muda lain yang di tempat lain. Saya kira ini bukan alasan lagi untuk pada hari ini. Apalagi ditopang dengan organisasi-organisasi apapun itu, termasuk PMI di dalamnya, kita bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi. Jadi singkatnya anak muda terus belajar dan berjuang, manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan takut dengan kegagalan dan tantangan. Semua hadapi, hari ini semua serba mudah, tergantung kita mau bergerak ke arah mana. Dan kita semuanya siap mendukung, mensupport, bersinergi semuanya. Siap. Termasuk ini buat warga Anggrek ini, keren banget podcastnya. Ada Om Jack bertanya. Ini salah satu wujud kreativitas anak-anak muda Kolaka, saya kira. Yang belum tentu dimiliki oleh di daerah lain. Betul. Setelah Bung Abe, PMI Kolaka lagi yang akan duduk di depan. Siap. Oke, thank you Bung Abe. Sangat luar biasa sekali. Kolaka kehadiran tamu seperti Bapak, seperti Bung Abe, kita sangat mengharapkan ada pemuda yang bisa lahir dari Kolaka yang setidaknya seperti Bung Abe lah. Amin. Salam sama keluarga, Amin. Salam sama seluruh kader PMI se-Indonesia. Siap. Baik, demikian warga Kampung Anggrek, obrolan kita bersama dengan Ketua PMII yang menyisihkan waktunya untuk Kolaka, dan ini sejarah buat Kolaka kehadiran tamu agung seperti beliau. Salam hangat dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hey, check this out though. I gave you 10 a week ago.